Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat seperti yang Ibu harapkan juga, dan harapan saya kiranya ibu-ibu ya sehat juga lah. Begini Pak, saya khususnya dengan Bu Karna ada tugas pada CPP Angkatan 10 yaitu model 1.3.1, yaitu tugas wawancara tentang dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di sekolah kita ini Pak. Jadi kami meminta waktunya Bapak sebentar, bisa ya Pak ya? Boleh. Ya. Maafkan kami karena kami mengganggu waktu Bapak Pak. Nggak apa-apa, untuk kepentingan kita bersama. Iya Pak. Begini ya Pak. Begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya banyak pengalaman Bapak dalam menghadapi terkait dilema etika dan rujukan moral yang tentunya membutuhkan penanganan yang lebih serius gitu ya kan Pak. Kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, terima kasih. Tentang rujukan moral dan dilema etika, ini memang berdampingan. Untuk itu, untuk membedakan hal ini tentunya saya mengamati terlebih dahulu. Kalaulah ada masalah itu memang untuk kepentingan seseorang. Kita lihat selama ini memang antara rujukan moral dan dilema etika itu sangat berdampingan. Kalau kita lihat ada permasalahan, yang permasalahan itu benar menurut seseorang itu, tapi benar juga menurut orang lain, dan benar juga menurut orang lain, maka itulah dikatakan dilema etika. Ini sering terjadi nih Bu. Tetapi apabila benar menurut seseorang itu salah atau tidak terima dengan orang lain, inilah dikatakan rujukan moral. Nah, kedua hal ini sangat berdampingan dan selalu muncul saat itu. Ada dua-dua itu muncul. Disinilah perlunya kita untuk membedakan hal ini. Terima kasih. Iya, oke Pak. Jadi intinya benar menurut dia, benar menurut orang lain, itu yang disebut dengan dilema etika, gitu ya Pak. Kemudian kalau salah, benar menurut dia dan salah menurut orang lain, itu adalah rujukan moral. Oke Pak. Lanjut ya Pak untuk pertanyaan kedua. Nah, selama ini Bapak, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengambil ataupun menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau kita mengambil keputusan hal ini, secara moral kita harus lihat. Kalau dia itu bertentangan dengan hukum, ya tidak bisa kita ikutkan, tidak bisa kita ikuti. Tetapi memang apabila itu benar menurut orang lain, kan kita antara guru-guru dan saya itu juga benar, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, maka saya berdiskusi dengan pembantu-pembantu saya atau guru-guru yang senior, sehingga dapatlah memutuskan lebih baik lagi. Berarti dalam pengambilan keputusan Bapak akan berkolaborasi tentunya ya Pak dengan wakil kepala sekolah ataupun dengan guru-guru ya Pak ya. Oke Pak, berikutnya ya Pak yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, sebelumnya saya harus mencari informasi terlebih dahulu. Kemudian dari informasi itu saya telah amati. Setelah kita amati, kita terjun ke lapangan dan langsung mewawancarai
berbagai pihak. Setelah itu menganalisis, dan setelah dianalisis baru kita ambil satu keputusan yang terbaik. Oke Pak, berarti langkah-langkahnya yang pertama yaitu mencari informasi terlebih dahulu, Iya. gitu ya Pak. Iya. Kemudian diamati apakah dia benar atau salah. Iya. Kemudian setelah itu Bapak terjun ke lapangan, menanya kepada anak tersebut Iya. atau kasus tersebut, baru kita uji secara bersama-sama, begitu Pak. Iya. Oke Pak. Lanjut ya Pak ya. Iya. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dan pengambilan keputusan dilema etika apabila efektif itu jika keputusan yang kita buat itu berlaku dengan orang banyak atau guru-guru ataupun berlaku dengan siswa. Tetapi apabila tidak ataupun tidak sesuai dengan guru atau dengan siswa, maka kita tidak melakukan itu. Maka untuk mengambil keputusan itu, ya kita lihatlah mana yang terbaik untuk kedua hal ini, dilema etika dan rujukan moral. Ya demikian. Jadi keputusannya dilihat lebih dahulu Iya, ya Pak iya, ya, iya, kasusnya itu bagaimana ya Pak ya. Iya. Kemudian bisa diputuskan hal yang terbaik dari kasus Iya. tersebut ya Iya. Pak. Oke Pak, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Iya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, inilah yang sering terjadi. Pada saat kita mengambil pengambilan keputusan etika itu atau moral itu, tantangannya terkadang benar menurut seseorang atau diterima menurut seseorang, tetapi merugikan orang lain. Ini satu tantangan. Ini banyak terjadi seperti ini. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, seolah-olah kita memihak kepada orang tersebut. Nah, jadi kita perhatikanlah apakah memang ini tidak bertentangan dengan seseorang atau lebih sedikit bertentangan seorang, kita putuskan, kita buat. Kalau memang lebih banyak pertentangan atau tidak sesuai dengan orang lain, bisa kita buat. Nggak usah kita ambil keputusan tersebut. Oh, oke Pak. Berarti tantangannya, misalnya ada masalah, kemudian ingin kita selesaikan bersama, ternyata benar menurut seseorang, tapi merugikan orang lain. Iya, benar. Jadi kita ambillah keputusan bersama mana-mana yang terbaik dalam pengambilan keputusan, gitu ya Pak. Iya, iya. Lanjut ya Pak. Iya. Pertanyaan ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Untuk hal ini, memang saya tidak pakai jadwal. Begitu ada masalah atau dilema tersebut, ya langsung situ saya putuskan. Saat itu, ya, secara tiba-tiba aja saat itu, tidak perlu pakai jadwal tertentu. Berarti tidak ada jadwal Tidak ada tertentu ya jadwal. Pak ya, dan harus diselesaikan pada hari itu juga ya Iya, Pak ya. iya. Oke Pak. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang ada di sekolah Pak? Ya tentunya kalau faktor-faktor untuk mempermudah ini, kita carilah faktor termudah. Ya kita minta bantu kepada wakil saya, ya, kepada orang-orang tertentu atau guru-guru tertentu yang bisa membantu masalah tersebut, menyelesaikan masalah tersebut. Berarti Bapak untuk membantu menyelesaikan masalah yaitu bekerja sama dengan Wakasek Iya, dan iya. guru-guru yang menangani kasus tersebut, gitu ya Pak. Iya, iya. Oke Pak. Lanjut Pak, Ya. untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan,
Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kita dari pengalaman ini kita dapat tarik suatu kesimpulan. Nah, ya. Dari pengalaman ini bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwasanya dilema etika ini terkadang tidak semulus, tidak semudah untuk memutuskannya. Begitu juga etika moral. Nah, tidak semudah itu. Harus kita sharing lah dengan pembantu-pembantu dan orang-orang tertentu. Jadi kita tidak, saya pribadi sebagai pimpinan tidak langsung memutuskan sepihak, tapi harus minta pendapat lah kepada guru senior atau pembantu saya. Ya, intinya harus berkolaborasi Kolaborasi, ya Pak ya, dalam betul. mengambil keputusan itu Ya, ya Pak betul. ya. Oke Pak, kami rasa permasalahan dilema etika ini sudah sampai sini, dan terima kasih waktu yang telah Bapak luangkan untuk kami. Mudah-mudahan kedepannya kita, Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini dan kami guru-guru di sekolah ini, kita sama-sama saling berkolaborasi dalam menangani masalah-masalah atau kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita ini ya Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi